kalau mohon maaf, teman-teman kepepet nggak punya rumah, artinya gini, orang tuanya dan keluarganya mungkin tidak punya rumah sendiri. Nah, teman-teman bisa melakukan penilaian terhadap rumah saudara atau rumah koleganya masing-masing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya berharap teman-teman dapat mengumpulkan persyaratan penilaian secara lengkap. Nah, persyaratan penilaian secara lengkap itu apa? Misalnya ada fotokopi sertifikatnya, misalnya ada fotokopi IMB-nya, misalnya ada fotokopi macam-macamnya gitu dah. Maksud saya seperti itu. Kalau teman-teman, artinya gini, kalau teman-teman pakai rumahnya orang lain yang tidak jelas kan sertifikat kan nggak dikasih. Tapi kalau punya saudaranya atau punya orang tuanya, itu pinjam sertifikat kan dikasih. Jadi intinya gini, yang pertama dinilai adalah rumah orang tuanya yang dipakai untuk tinggal sekarang ini. Walaupun suratnya nggak lengkap, nggak apa-apa. Ya, walaupun suratnya nggak lengkap, nggak apa-apa. Nggak ada sertifikatnya, nggak apa-apa. Tapi misalnya ada bukti kepemilikan yang lain, misalnya surat segel, atau misalnya ada akte jual belinya, atau apapun itu pokoknya. Pokoknya bukti yang membuktikan itu rumahnya teman-teman dalam tanda kutip seperti itu. Nah, dikecualikan adalah teman-teman yang mohon maaf tidak punya rumah atau orang tuanya mungkin tidak punya tempat tinggal. Itu ya mohon maaf itu ya. Kalau misalnya teman-teman ada orang tuanya yang tidak punya rumah atau tempat tinggal, ya misalnya masih kontrak dan lain sebagainya gitu ya, ya nggak apa-apa. Misalnya mau menilai rumah kontrakannya itu juga boleh dengan catatan teman-teman harus melengkapi persyaratannya itu. Tapi kalau sementara ini untuk melengkapinya susah, teman-teman boleh melakukan penilaian terhadap tempat yang lain, misalnya rumah saudaranya misalnya. Gitu ya. Jadi nanti di akhir kuliah, di akhir semester, kita akan melakukan penilaian terhadap rumah tinggal teman-teman. Nah, jadi masing-masing membuat laporan. Saya tidak akan menentukan format laporannya seperti apa, bebas. Teman-teman bisa mengacu pertama pada laporan punyanya DJKN. Ada format laporan penilaian versinya DJKN, boleh. Teman-teman juga bisa mengacu kepada format laporan penilaiannya DJP, boleh. Tapi di sini jelas kita tujuannya tidak untuk BMN, tidak untuk pajak, tapi untuk mengetahui nilai properti yang teman-teman miliki. Gitu ya, artinya formatnya boleh niru punya DJP, formatnya boleh niru punya DJKN, formatnya boleh niru punya KJPP, tapi tujuan penilaiannya adalah untuk melakukan penilaian, untuk mengetahui penilaian terhadap rumahnya teman-teman sendiri. Gitu ya, jadi yang dinilai itu nanti tanah dan bangunan. Nah, pelajaran ini kita step-stepnya mau mengacu kepada praktek penilaian itu. Nah, terus nanti ujian akhirnya kan teman-teman penilaian. Nah, kebetulan kan teman-teman ini di rumah ya. Artinya kan di home base semua, kuliahnya tidak ada yang di stand kan. Nah, ya udah teman-teman melakukan penilaian di rumah aja. Nah, terus nanti di UTS tengah semester, itu teman-teman nanti hanya mengumpulkan laporan penilaian. Tapi mungkin di UTS-nya hanya laporan penilaian terkait dengan analisis pasar dan analisis high and best use atau analisis penggunaan tertinggi dan terbaik terkait rumah teman-teman. Jadi UTS-nya itu setengah jalan dari laporan yang mau menjadi laporan penilaian untuk bikin rumah tadi, yang bikin laporan mengenai rumah tinggalnya teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kenapa saya tadi tanya ininya, teman-teman asalnya dari mana? Itu untuk mengerjakan tugas kelompok. Nanti ada tugas individual, nanti ada tugas kelompok. Nah, terkait dengan tugas kelompok, itu nanti misalnya melakukan penilaian residensial yang ada di wilayah teman-teman. Itu ya, terserah teman-teman caranya seperti apa. Mau nanti saya kelompokkan menurut kota terdekat, teman-teman bisa virtual dengan teman-teman yang lain untuk melakukan penilaian. Mungkin salah satu
bisa datang ke lapangan, bisa bersama-sama, bisa masing-masing kelompok teknisnya terserah teman-teman. Nah, kalau yang Tangerang kan enak tuh. Tangerang tadi ada 3 orang lah kurang lebih ya. Tangerang Kota, Tangsel itu mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan misalnya penilaian terhadap objeknya apa, residensinya di Tangerang Kota atau Tangerang Selatan terserah. Itu maksud saya. Nah, yang Magelang juga tadi ada banyak tadi ya. Yang Magelang misalnya melakukan penilaian juga dengan objek yang ada di Magelang. Purworejo bisa masuk ke Magelang juga, gitu kan. Nah, cuman kalau Banyumas agak jauh juga ke Magelang. Nanti mungkin yang Banyumas misalnya virtual. Yang Semarang juga bisa gabung dengan kelompok Magelang. Bisa melakukan penilaian yang ada di Magelang, gitu ya. Terus nanti kalau yang Jawa Timur bisa di klaster, nanti ada yang dari Sidoarjo, Tulungagung atau Trenggalek tadi. Tulungagung atau Trenggalek, misalnya Surabaya bisa jadi satu. Gitu ya. Untuk kota-kota yang berjauhan ya memang agak susah gitu ya. Tadi ada yang satu dari apa? Dari Pontianak atau dari mana tadi yang Kalimantan tadi ya? Ya Pak, saya ke Pontianak Pak. Dari Pontianak kan agak susah kan temennya nggak ada ya. Nanti mau nggak mau virtual gabung dengan temennya gitu ya. Gabung dengan temen yang lain. Termasuk kalau dari Sulawesi cuma satu ya, Konawe tadi ya. Iya Pak, cuma satu Pak. Iya cuma satu. Sulawesi dan Pontianak kan cuma satu. Nanti mau nggak mau kan gabung. Nanti terserah nanti objeknya nyaman yang mana gitu kan. Nyaman yang mana nanti dibahas bareng-bareng dalam satu kelompok tersebut. Nah nanti kelompok yang lain pada saat satu kelompok itu membahas nanti bisa mengkritisi. Ya, artinya mengkritisi itu gini. Kalau di DJKN itu ada yang namanya peer review. Kalau di DJP itu nggak ada. Gitu ya. Jadi peer review itu gini. Setelah tim penilai melakukan penilaian, laporannya juga sudah jadi. Hasil penilaian itu dipresentasikan di semacam kayak seminar, diekspos. Gitu ya, semacam ekspos hasil penilaian. Nah, terus kemudian teman-teman yang lain itu memberikan masukan terkait hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Nah, masukan dari tim penilai, masukan dari teman-temannya bisa dijadikan sebagai masukan, bisa juga tidak diterima oleh si penilai tadi. Gitu ya. Nah, setelah ekspos laporan penilaian, gitu ya, tim penilai ini lalu mereview kembali atau merevisi hasil penilaiannya sesuai dengan masukan teman-temannya tadi. Tapi kalau tidak merevisi pun juga nggak apa-apa, karena tanggung jawab semua ada di tim penilai. Nah, kemudian setelah selesai baru laporan itu ditandatangani dan diberikan kepada pemberi kerja. Itu kalau di DJKN seperti itu. Jadi setelah selesai laporan penilaian akan diserahkan kembali kepada pemberi kerjanya. Nah, kalau di DJP nggak ada yang namanya ekspos laporan penilaian kalau di DJP. Kenapa? Karena kalau di DJP kena pasal 34. Itu adalah rahasia wajib pajak. Tidak semua wajib pajak itu bisa diketahui kewajiban pajaknya. Kalau tidak kepada petugas yang memang ditunjuk. Jadi kalau teman-teman misalnya ditempatkan di KPP Magelang, misalnya gitu ya. Terus ada temennya, kemudian di KPP Magelang teman-teman melakukan penilaian terhadap objeknya wajib pajak. Terus kemudian teman-teman minta bantuan dari temannya yang di Purworejo, teman di Semarang untuk mengkritisi atau ekspos, itu nggak bisa. Karena itu memang bukan wilayahnya KPP Magelang, sudah beda lagi. Di Purworejo ada KPP sendiri, di Semarang sudah ada KPP sendiri, dan itu juga rahasia wajib pajaknya. Dan kalau di DJP pun, di KPP pun, walaupun dalam satu KPP, kita juga tidak akan tahu wajib pajaknya. Gitu ya. Jadi kalau di Jakarta, pembagian wilayah kerjanya, misalnya saya dulu di KPP Pratama Grogol Petamburan. Nah, wilayah kerja
Waskon itu dibagi ke dalam beberapa kelurahan. Waskon 1, kelurahan 1, 2. Waskon 2, kelurahan 2, 3, 3, 4. Dan seterusnya. Jadi antar waskon pun juga nggak bisa mengetahui wajib pajaknya karena sudah terbagi ke dalam wilayah kerja waskonnya masing-masing. Sehingga untuk ekspos laporan penilaian terhadap WP tidak akan bisa. Itu teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya mulai untuk menerangkan satu persatu mata pelajarannya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya, sejauh yang saya tahu, Bapak juga ngajar di kelas 404 ya, Pak ya? Betul. Kebetulan, Pak, di kelas 404 juga ada 2 orang dari domisili saya di Cimahi. Apakah diperbolehkan ya, Pak, kelompok lintas kelas? Oh, kalau kelompok lintas kelas nanti susah ininya nilainya. Karena nanti masing-masing kelas ini kan akan presentasi gitu ya. Jadi agak susah untuk apa? Karena enggak, dalam tanda kutip, dosen juga tidak diperkenankan untuk menggabung kelas. Kalau nanti seperti itu menggabung kelas jatuhnya. Nah, itu tidak diperkenankan dosen untuk menggabung kelas. Tapi kalau misalnya untuk diskusi, silahkan nggak apa-apa. Dengan teman-teman yang lain diperbolehkan. Atau misalnya nanti tadi ya, tugas akhir kalian kan nanti untuk membuat laporan penilaian terhadap rumah tinggal masing-masing. Dan nanti untuk diskusi teman-teman mau masing-masing mau ekspos di antara temannya yang di Cimahi, silahkan. Atau mau mencari data bareng-bareng, kalau memang rumahnya dekat juga nggak apa-apa. Artinya gini, mencari data pasar misalnya. Kalau rumahmu dekat dengan teman yang lain, tukar-menukar data diperkenankan, saya perkenankan gitu ya. Misalnya nanti mencari harga apa namanya, penawaran tanah, harga transaksi tanah di seputar lokasimu misalnya untuk melakukan penilaian tanah rumahmu diperkenankan, silakan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima Yang kasih, Pak. Tangerang juga mau tukar-menukar data, silakan. Tapi nanti kan proses adjustment-nya pasti berbeda. Karena rumah kalian kan juga lokasinya berbeda. Gitu ya. Jadi menilainya pun juga saya bebaskan kok. Teman-teman nanti mau menggunakan DKPB-nya, DJKN boleh. Mau menggunakan DBKB-nya, DJP boleh. Mau menggunakan hitung-hitungan SNI-nya punya PU juga boleh. Cuman kalau dalam melakukan penilaian seperti itu teman-teman harus konsisten. Ya, kalau menggunakan DKPB-nya DJKN, sebaiknya laporannya juga mengacu kepada laporannya yang punya DJKN. Penyusutannya pun juga mengacu kepada penyusutannya DJKN. Kalau mau menggunakan format laporannya DJP, sebaiknya saya bilang ya, sebaiknya menggunakan DBKB-nya DJP atau menggunakan SNI juga boleh, menggunakan SNI-nya PU juga boleh. Tapi tadi kalau menggunakan DBKB-nya DJP, penyusutannya harus penyusutan yang sama dengan DBKB-nya. Kalau pakai SNI, penyusutannya juga harus sama dengan penyusutan yang ada di SNI. Jadi nggak boleh kamu pakai kan bangunannya pakai tools A, penyusutannya pakai tools B, nggak boleh. Itu nggak, maksudnya apa namanya? Nggak valid hasilnya. Ya, kalau ngitungnya punya pakai PU, penyusutannya harus juga ngikuti penyusutannya punya PU. Itu ya, jadi biar inline hitungannya. Laporannya pun diusahakan juga inline seperti itu. Kalau misalnya mau menggunakan DKPB, ya berarti pakai DJKN formatnya. Nggak apa-apa. Kita semua ini kan latihan, belajar gitu ya. Kalau mau pakai gaya bebas, gitu ya, gaya bebas itu maksudnya pakai punya KJPP gitu ya nggak apa-apa, teman-teman juga silahkan. Namanya mahasiswa itu bebas kok, belum ada aturannya. Artinya gini, kalau teman-teman nanti sudah ditempatkan di DJP, yang ngikutin aturan DJP. Kalau nanti teman-teman sudah ngikuti DJKN, yang ngikuti aturan DJKN. Sementara ini kan teman-teman bebas mengeksplor, malah justru nanti bisa saling memberikan masukan. Teman-teman yang membuat format pakai DJKN bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang membuat pakai formatnya DJP. Teman-teman yang membuat pakai formatnya KJPP juga tahu kelemahannya, bisa diskusi dengan yang pakai formatnya DJP dan DJKN, begitu seterusnya. Oke, ada lagi? Silakan. Mohon izin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, Cynthia.
Mau konfirmasi Pak, kan ada kakak mahasiswa kelas tunda Pak, tapi belum terekam absennya Pak. Sebentar ya, sebentar. Ini di saya ada 29 mahasiswa. Ini 29 ini teman-teman seangkatan semua atau sudah ketambahan orang? Sudah ketambahan Pak, sudah tambah. Atas nama siapa ya? Atas nama Kak Wahyu Hasan Pak. Oh ya, atas nama Wahyu Hasan ya? Iya Pak. Oh ya, untuk Wahyu Hasannya sekarang sudah hadir. Itu ya Pak. Oh sudah hadir ya. Maaf ya, saya tadi juga belum ini ngabsen Wahyu Hasan karena saya di sini download dari portal namamu belum ada. Download dari portal namamu belum ada, tapi sekarang saya downloadnya kemarin sore dari portal. Terus tapi sekarang saya lihat di portal PKN namamu sudah ada. Di nomor 29. Yang belum terdaftarnya di mana Cynthia? Wahyu ini. Kata kakaknya tadi belum kerekap Pak. Teman-teman juga ada yang beberapa yang belum terekap hadir gitu Pak di portal. Oke, benar. Ini sebentar ya. Saya juga agak bingung, makanya saya kuliah pertama yang ini, yang dengan sistem yang baru ini agak sedikit kagok gitu ya. Ini coba saya lihat ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Andi belum absen di tempat saya. Anggita sudah absen, dan seterusnya. Ini ada yang belum absen. Ini teman-teman ngisi absennya di mana? Di portal, Pak. Di portal ya? Ini memang si Andi belum absen atau gimana? Atau memang sudah absen tapi tidak kerekap? Gagal absen, Mbak. Gagal absen ya? Iya. Ya kan, ini nomor 1 ya, Andi belum absen. Nomor 3, Aprilio belum absen. Nomor 4, si Arya juga belum absen, dan seterusnya. Nih, di portal saya seperti ini. Ini si Wahyu sudah ada kan? Si Wahyu sudah ada, belum hadir juga. Makanya saya tadi bilang, saya butuh teman-teman absen di WA group, supaya saya bisa backup kalau misalnya terjadi seperti ini. Sebagai bukti saya juga, kalau misalnya teman-teman nggak bisa absen di sini, nanti yang ngeklik hadir ini saya. Kalau memang teman-teman nggak bisa ngeklik. Oke ya, ini makanya saya beritahu ke teman-teman, di portal saya masih seperti ini. Kalau teman-teman bisa absen klik hadir silahkan, tapi kalau enggak, minimal teman-teman sudah absen dulu di grup semua, WA grup semua. Oke, ada lagi Cynthia yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak, kalau untuk absen di WAG, total semua sudah absen Pak. Tapi yang kira-kira yang tadi belum terekap hadir itu karena portalnya terus ngedown Pak di mereka. Jadi gagal presensi terus. Kalau untuk di WAG udah portal itu ya. Oke teman-teman, ini juga kadang-kadang saya juga ada kendala jaringan gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau kadang-kadang suara saya juga agak putus-putus atau malah kadang-kadang saya keluar dari Zoom.
Saya juga tahu teman-teman juga mungkin mempunyai kendala yang sama gitu ya. Jadi kita mohon maaf saling maklum gitu ya. Kalau misalnya teman-teman keluar masuk Zoom, saya pun juga tidak ini ya, tidak, kadang-kadang jaringannya kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus. Kayak seperti sekarang ini kadang-kadang putus-putus, kadang-kadang juga lancar. Saya kebetulan pakai First Media gitu ya, jaringan First Media, cuman karena di rumah juga dipakai anak-anak untuk sekolah online, kadang-kadang juga ikut down juga. Nah, kalau sudah down, saya mungkin ganti juga pakai jaringan tethering dari Telkomsel biasanya. Jadi saya punya dua ini kalau nggak pakai Telkomsel ya pakai First Media jaringannya. Cuman kadang-kadang kita ganti jaringan seperti itu ya dua-duanya kadang down. Akhirnya ya putus-putus. Itu teman-teman kendala jaringan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Saya Fikri, mungkin bukan bertanya sih Pak, tapi mohon izin untuk merekod Pak, selama nanti barangkali ada masa pembelajarannya Pak. Oke, silakan, nggak apa-apa. Tapi untuk kalangan kita sendiri ya, artinya kuliah kita nggak usah dipublikasikan atau disebarluaskan gitu ya, artinya tertutup. Baik Pak, siap. Ya, artinya maksudnya nggak perlu kita upload ke YouTube, jangan. Tapi silakan kalau misalnya mau di dalam tanda kutip disebarluaskan di kelas ini, saya perkenankan. Tapi jangan disebarluaskan di kelas yang lain atau di forum yang lain. Cukup untuk internal kita di 29 orang mahasiswa plus saya 30. Baik Pak, siap Pak. Ya, karena itu juga sebetulnya sudah record secara otomatis ke STAN sebetulnya. Karena ini kan kita pakai Zoom yang difasilitasi oleh STAN. Sebetulnya oleh STAN secara otomatis juga kerekod sebetulnya. Cuman kan STAN sebagai bukti kalau kita melakukan kuliah online. Nah, kalau teman-teman kan mungkin fungsinya untuk pembelajaran, kalau misalnya nanti untuk belajar tahap selanjutnya, oke, nggak apa-apa. Tapi tadi, saya pesan untuk kita ajak internal. Oke, silakan kalau ada yang lain. Oke ya, sementara belum ada, saya lanjutkan lagi. Kita kuliah mulai jam 7:30. Kalau teman-teman biasanya saya berikan waktu sampai dengan jam 7.45 ya. Kalau sudah lebih dari jam 7.45, absennya saya anggap telat datangnya. Absennya saya anggap telat datangnya, tapi silakan kalau mau absen, kalau mau ikut kuliah silakan. Tapi yang jelas nilai aktivitasnya akan berkurang dibanding teman-teman yang datang on time, tepat pada waktunya sebelum kita kuliah dimulai. Jadi silakan, tadi juga udah bagus, sebelum jam 7:30 teman-teman sudah mulai absen, oke, nggak ada masalah bagi saya. Nanti saya berikan waktu kurang lebih 15 menit sampai dengan jam 7.45 untuk melakukan presensi. Setelah presensinya lebih dari jam 7.45, itu saya anggap terlambat. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak masuk, siapa tadi? Ada yang tidak masuk satu, memang benar dia udah izin ke saya tidak masuk. Cuman saya juga tidak, artinya gini, saya memberikan izin, tapi tetap harus mengikuti ketentuan STAN. Bahwasanya teman-teman minimal tidak masuk berapa kali teman-teman? Saya nggak tahu malahan. Kalau saya maksimalnya 3 kali Pak. Maksimalnya 3 kali. Nah, pokoknya ngikuti ketentuan STAN. Ya, kalau misalnya teman-teman maksimal 3, kalau cuma 1 kali karena memang ada saudaranya yang sedang ditimpa musibah, gitu ya, tidak ada, gitu ya, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi usahakan teman-teman untuk hadir kuliah secara lengkap karena nilainya akan masuk ke nilai aktivitas. Oh ya, tadi saya lupa ya. Belum menerangkan nilai ya. Untuk nilai sementara ini belum ada panduan resminya. Tapi kemarin Dusko sudah bilang bahwasanya nilainya adalah 30% nilai UTS, 30% nilai UAS, 40% nilai aktivitas.
Ya, jadi UTS 30%, UAS-nya 30%, 40%-nya adalah aktivitas. Aktivitasnya itu nanti ada penugasan. Penugasan nanti ada yang sifatnya tugas, ada yang sifatnya nanti semacam kuis ya. Jadi ada penugasan yang dianggap sebagai kuis, ada penugasan yang dianggap sebagai tugas. Karena di kita untuk yang mata kuliah ini tidak ada ujian. Jadi kuis-kuisnya ya dari penugasan itu. Jadi ada tugas yang dianggap sebagai kuis, ada tugas yang dianggap sebagai penugasan. Nah, nilainya akan saya ambil dari situ. Gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian kehadiran. Terus kemudian yang ketiga adalah sikap. Gitu ya, kehadiran dan sikap. Nah, untuk kehadiran, teman-teman bisa mendapat nilai 100. Kalau teman-teman masuk terus. Untuk yang sikap, saya tidak akan pernah memberikan nilai sikap 100. Gitu ya, karena saya termasuk orang yang punya anggapan kalau sikap 100 itu hanya, mohon maaf, hanya Tuhan yang punya. Ya, karena ibaratnya sikap sempurna. Nah, sikap biasanya nilai tertinggi saya antara 97-98. Nah, jadi antara 97-98 nilai sikap yang paling tinggi kalau saya. Ya, nah, sikap diambil dari tadi, nilainya dari teman-teman misalnya masuk kuliah dengan tertib sesuai dengan waktu yang ditentukan, terus kemudian aktif dalam melakukan kuliah, misalnya seperti itu. Terus mohon maaf, teman-teman juga jangan sering mematikan Zoom atau seperti apa, karena saya juga tidak bisa melihat kondisi teman-teman. Gitu ya, tidak bisa melihat kondisi teman-teman. Jadi kalau yang mematikan Zoom pun mungkin akan saya berikan nilai yang berbeda untuk yang sikap. Gitu ya, itu. Nah, insya Allah kalau teman-teman bisa menyelesaikan tugas dan pelajaran ini tepat pada waktunya, insya Allah teman-teman akan lulus semua. Itu saja. Gitu ya. Kecuali teman-teman tadi tidak mengumpulkan laporan penilaian. Nah, kita terakhirnya pelajarannya memang mengumpulkan laporan penilaian. Teman-teman tidak mengumpulkan tugas. Pada tugas itu ada yang dianggap sebagai tugas, ada yang dianggap sebagai nilai kuis yang nggak bisa. Itu ya teman-teman ya. Nah, pada saat UTS, teman-teman tetap harus melakukan UTS, cuman kemungkinannya hanya akan mengupload tugas yang diberikan. Pada saat UAS, teman-teman juga akan melakukan UAS, tapi kemungkinannya teman-teman hanya akan mengupload laporan penilaian yang diberikan. Nah, saya nggak tahu, nanti teknisnya seperti apa, saya juga menunggu informasi dari Dosku. Kalau mengupload laporan penilaian, itu terlalu besar atau enggak filenya. Yang kita takutkan, kalau filenya terlalu besar, nanti uploadnya lama atau gagal upload. Atau yang diupload itu cuman misalnya surat pengantar atau surat penugasan ininya, judul laporannya, terus kemudian hanya beberapa lembar saja. Lembar yang lain nanti bisa dikumpulkan lewat ketua kelas atau apa, nanti teknisnya kita nanti tergantung Doskunya. Saya takutnya kalau laporan penilaian utuh diupload, nanti walaupun teman-teman pasti sudah menyiapkan soft copy-nya, jadi pada saat ujian tinggal upload. Tapi kan butuh waktu yang lumayan kalau memang filenya gede. Apalagi kalau ujian kan jaringannya dipakai oleh semua mahasiswa. Apakah mampu untuk upload itu? Nah, itu juga nanti menjadi bahan kami untuk kami diskusikan dengan dosen koordinatornya. Itu ya teman-teman. Oke, sudah nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjutkan sekarang ke penjelasan kuliah. Nah, ini penjelasan kuliah. Jadi sementara ini RPS gitu ya, kurikulum gitu ya, RPS itu kurikulum yang kita pakai itu yang
Agustus 2018 yang direvisi pada bulan April 2020. Jadi di sini bobotnya teorinya 2, praktiknya 1. Jadi idealnya ini juga pakai praktek. Tapi karena kita tidak pernah ketemu langsung di kelas, karena kita hanya ketemu secara online, mau nggak mau, ya teman-teman harus banyak belajar mandiri juga. Kalau online, apalagi kita di sini tidak ada dalam tanda kutip banyak, sepertinya ini banyak prakteknya. Kalau kita ketemu di kelas, sebetulnya teman-teman akan banyak saya berikan penugasan untuk tadi melakukan penilaian dengan objek di seputar kampus STAN sebetulnya. Ya, tapi karena kita di masa pandemi nggak ada kuliah tatap muka, ya terpaksa tadi nanti dikelompokkan per kota tadi. Ya. Nah, untuk buku-bukunya ini ada di pustaka ini ya, pustaka ini Appraising Residential Properties, terus kemudian Property Valuation, kemudian SPI Standar Penilaian Indonesia, gitu ya, SPI yang baru sekarang SPI di 2018 kalau teman-teman mau pakai, gitu ya. Terus SE54 PJ 2016 petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis, oke, ini masih berlaku. Kemudian standarisasi metodologi penilaian masih berlaku. Terus ada SE Dirjen KN, lupa nomornya ya, 453 atau berapa, tentang laporan penilaian BMN. Nanti teman-teman bisa searching di Google lah, atau masuk websitenya DJKN, di situ ada laporan penilaian yang baru, format laporan penilaian yang baru di tahun 2020. Terus, sebentar. Saya kayaknya punya laporannya. Sebentar teman-teman, saya carikan dulu di tempat saya dulu. Bentar. Nah, ini pedoman penyusunan laporan oleh pemerintah yang baru nih, 453 benar, KN 2020. Nah, kalau teman-teman mau pakai dasar ini untuk menyusun laporan juga silahkan. Kayaknya di sini ada formatnya deh. Nah, ini formatnya. Ini formatnya. Ini untuk penilaian bisnis ya, penilaian properti ada di sini. Nih ya, ada laporannya di sini. Kalau mau pakai punyanya DJKN, kalau mau pakai punyanya DJP, ikuti yang ini tadi. E54, di SE54 juga ada formatnya. Kalau pakai formatnya DJKN yang ini. Ini. Oke ya. Nah, terus kalau mau tahu tentang PMK penilaiannya DJKN, boleh pakai yang ini. 173. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Terus teori praktek dan penilaian properti edisi ketiga. Terus kemudian property valuation,
Study Guide of Operation Residential Property, silahkan dicari sendiri ini. Gitu ya. Kalau teman-teman mau membeli buku ini sebetulnya bisa beli online. Saya pun juga membeli beberapa secara online. Ada kok. Ya, teman-teman bisa beli secara online di Tokopedia ada, di apa namanya di Bukalapak sepertinya ada, di Shopee juga ada. Gitu ya. Kalau mau yang konsep dasar penilaian properti karangan Pak Budi Harjanto itu juga ada kalau mau beli. Itu boleh juga pakai. Teori dan praktek penilaian properti ini juga beli online juga ada. Ini salah satu yang saya beli online ya ini. Gitu ya. Terus lanjut. Enggak ya. Ini kebetulan dosennya koordinator itu Pak Heri Supriyanto. Maaf teman-teman ya, jaringannya jelek. Jadi gini, kalau jaringannya jelek biasanya kadang suka putus nyambung gini. Oke ya, dosen koordinatornya ini Pak Heri Supriyanto ini. Anggotanya Pak Majdi Ali, fungsional penilai di DJP, saya, kemudian Pak Hairusul Akbar ini KJPP, Pak Dedi Susanto juga KJPP. Ya, jadi laporannya boleh bebas. Ini UTS 30, UAS 20 ini belum valid, kemarin masih dibahas. Gitu ya. Jadi kemarin nilainya masih 30%, di sini 40%. Nah, pembagian kehadiran, keaktifan kuis dan tugas, presentasi dan penyusunan laporan penilaian ini juga belum final. Tapi teman-teman boleh kalau misalnya ini untuk awal dipakai sebagai apa namanya catatan lah, ibaratnya seperti itu. Terus selanjutnya, nah, pertama ini apa namanya hal yang perlu dibahas itu adalah konsep properti residensial beserta pasarnya. Nah, di sini di review ke penilaian, definisi, jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi residensial, faktor lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini bab 1, maksudnya pelajaran pertemuan 1 kita membahas ini. Pengenalan properti residensial ini. Hah? Mana? Tanyakan dulu teman-teman, silakan. Hah? Belum ada, saya lanjutkan ya. Nanti kalau teman-teman mau tanya, silahkan tanya ya. Artinya gini, saya agak susah kalau melihat teman-teman misalnya raise hand up, gitu ya. Jadi susah, teman-teman mendingan ngomong. Oke ya, saya lanjutkan. Untuk yang pertemuan kedua, itu kita akan nanti bicara masalah tanah tapak. Deskripsi tanah tapak, kemudian pasar properti residensial, aspek hukumnya. Pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua nanti, teman-teman juga sudah mulai diberikan penugasan. Walaupun penugasannya sederhana, hanya melengkapi bukti-bukti kepemilikan tanah yang akan dijadikan penilaian teman-teman. Itu ya. Jadi melengkapi bukti-bukti yang akan dijadikan penilaian tanah oleh teman-teman.
sebentar. Oke, terus kemudian untuk yang pertemuan ketiga, ini terkait dengan bangunan. Memahami deskripsi bangunan properti residensial. Nah, nanti di pertemuan yang ketiga, teman-teman harus melengkapi data-datanya dengan data bangunan. Nah, teman-teman bisa mendapatkan form survei tanah, melengkapi dengan form survei bangunan dengan data-data yang ada di sini. Jadi ibaratnya teman-teman itu mau membuat laporan penilaian, tapi di dalam kuliah ini dicicil, dicicil itu ini satu persatu. Jadi sekarang tanahnya dulu, terus besok bangunannya. Nah, terus kemudian pertemuan yang keempat kita analisis pasar properti. Teman-teman misalnya membuat analisis pasarnya, tugasnya nanti. Itu ya, menurut analisis pasar. Tentunya teman-teman dengan analisis pasar yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Gitu. Terus kemudian yang kelima, membuat analisis height and base use. Kalau di DJKN namanya analisis PTT. Penggunaan tertinggi dan terbaik. Teman-teman membuat ini. Analisis PTT. Terus kemudian yang nomor 6, itu yang ke-6, kita mulai dengan melakukan penilaian dengan pendekatan pasar. Itu ya, jadi teman-teman mulai mencari data, teknik penilaian, teknik penyesuaian harganya seperti apa, pakai kertas kerja. Ya, pakai menggunakan kertas kerja. Kertas kerjanya nanti juga bebas. Bisa diskusi. Oke. Terus pertemuan yang ke-7, ini penilaian dengan pendekatan biaya. Nanti kalau tadi penilaian dengan pendekatan pasar, ini lebih cenderung nanti kita gunakan untuk melakukan penilaian tanah. Nah, di sini teman-teman sudah harus mempunyai mendapat tugas lagi, mencari data penawaran dan transaksi terkait tanah di seputar lingkungan teman-teman. Nah, yang rumahnya Porco tadi nyari yang di seputar rumahnya, yang sekiranya dapat untuk menjadi data pasar tanahnya. Yang rumahnya Semarang juga sama, Surabaya juga sama, Padang Sidimpuan juga sama. Kalau yang pendekatan biaya, nah ini teman-teman juga harus mulai melakukan, mau pakai penilaian dengan menggunakan tools yang mana. Artinya mau pakai DKPB, atau mau pakai DBKB, atau mau pakai SNI, atau mau pakai PU. Tentunya di sini, yang penilaian dengan pendekatan biaya, tentunya di sini harus menggunakan biaya yang ada di wilayah tanah dan bangunan teman-teman berada. Berarti kalau orang Semarang menggunakan biaya yang ada di Semarang. Ya, orang Jakarta juga menggunakan biaya yang ada di Jakarta dan seterusnya. Terus kemudian ujian tengah semester ini teman-teman akan diminta nanti mengumpulkan laporan penilaiannya, tapi kemungkinan besar adalah terkait dengan yang ada 5. Analisis pasar dan analisis high and base use-nya. Nah, nanti yang 6 sama 7 akan digabung ke sini. Setelah ujian tengah semester. Nah, di pertemuan ke-8, simulasi teknik pengumpulan data dan kertas kerja penilaiannya. Ini mulai lengkap nih. Ya, ini mulai lengkap. Jadi, kertas kerja dari penilaian tanah dan bangunan ada di pertemuan 8 dan pertemuan 9. Pertemuan 8 dan pertemuan 9. Nah, sebetulnya kalau kita tatap muka, itu teman-teman sudah membawa datanya masing-masing dan di kelas bersama-sama. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan, gitu ya, ini kan sebetulnya kuliah praktikum tutorial online pengumpulan tugas online kan.
Nah, sebetulnya teman-teman nanti bisa menanyakan ke saya terkait kesulitan membuat kertas kerja ini. Kalau tidak ada kesulitan, jalan terus. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, terkait dengan misalnya melakukan adjustment, terkait dengan melakukan apa namanya penyusutannya, nah teman-teman bisa menanyakan di 8 dan 9 ini. Kan? Di sini sebetulnya kan nggak ada pelajarannya. Di sini kan sebetulnya nggak ada pelajarannya. Hanya teman-teman membuat kertas kerja. Kan? Simulasi teknis pengumpulan data dan kertas kerja, simulasi kertas kerja dan laporan penilaian. Jadi ini teknisnya, ini pembuatan laporannya dari di sini. Nah, di pertemuan ke-10 baru ada teori lagi terkait dengan pendekatan pendapatan. Nah, di pertemuan 11 pendekatan pendapatan itu dibuat laporan penilaian, tapi ini bisa menggunakan rumah yang teman-teman pakai, bisa juga menggunakan objek yang lain kalau ini. Karena apa? Karena bisa jadi teman-teman agak kesulitan untuk mencari data terkait dengan pendapatan atas rumah ini. Kecuali kalau teman-teman misalnya tinggalnya di rumahnya di kosin, misalnya 1 kamar ada berapa kamar, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman agak susah, ya kita hanya bicara teori ini. Atau nanti kita berikan tugas untuk mencari data-data terkait yang ini, 10-11. Karena ini terkait dengan penilaian dengan pendekatan pendapatan, menilai properti residensial. Bisa sih dinilai dengan pendekatan pendapatan, tapi mungkin dengan teknik gross income multiplier. Jadi teman-teman harus mencari pembanding dari residensial yang mempunyai penghasilan kotor, terus nanti dibandingkan dengan harga jual dari properti tersebut. Ya, oke. Terus nomor 12. Ini. Nah, ini nanti lebih cenderung ke arah penugasan kalau yang ini kelompok, karena di pendekatan pendapatan saya yakin teman-teman tidak akan bisa semuanya mengerjakan ini gitu ya, karena objek teman-teman sekat rumah yang teman-teman tempati tidak semuanya merupa kos-kosan, tidak semuanya enaknya dikerjakan kelompok kalau yang ini 10, 11, 12. Nah, terus nanti pertemuan 13 presentasi laporan penilaian. 14 juga presentasi laporan penilaian. Nah, kalau yang 13, 14 ini laporan penilaian yang ini yang teman-teman buat terkait rumahnya masing-masing tadi di pertemuan 13 dan 14. Nah, ujian akhir semester itu akan mengumpulkan laporan ini, pengumpulan laporan penilaian individu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait penilaian ini, RPS-nya, terkait kurikulumnya, sebelum saya lanjutkan lagi? Belum ada sepertinya, Pak. Ada? Belum ada? Belum ada, Pak. Bisa mungkin dilanjutkan. Oke. Sambil jalan ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran ya, sudah punya gambaran. Jadi di sini kita minim teori, tapi teman-teman banyak praktek, learning by doing. Nah, karena memang kondisi kita berjauhan, terpaksa juga teman-teman banyak belajar sendiri, atau berdiskusi kelompok lewat WA group juga nggak apa-apa. Itu ya, karena minim teori kita langsung ke masing praktek gitu loh, kebanyakan praktek nanti. Jadi ya artinya mohon maaf, sebisa teman-teman dulu aja lah. Yang saya maksud sebisa teman-teman ya, saya pun juga tahu teman-teman mungkin baru tingkat 2 ya, semester 4 gitu ya. Jadi mungkin belum terlalu banyak teori atau ilmu yang teman-teman miliki, tapi minimal teman-teman sudah bisa menghasilkan laporan penilaian sendiri lah terkait dengan properti yang dimiliki oleh masing-masing. Oke ya, sekarang
Kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait dengan dalam tanda kutip aturan perkuliahan kita, saya lanjutkan lagi untuk materi kuliah yang pertama. Ya, nah materi kuliah yang pertama ini tadi kita akan review sebentar mengenai penilaian. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, berarti kuliah kita via Zoom selesai. Kuliah akan kita lanjutkan via WA Group sampai dengan saya menutup portal. Saya menutup portal kira-kira sekitar jam 10, jam 9.55-an lah. Atau jam 9, pokoknya jam 10 kurang. Soalnya nanti kalau tidak saya tutup, akan tertutup otomatis oleh portal. Karena saya juga harus tadi merapikan, mencocokkan absen antara absen yang ada di WA Group dengan absen yang ada di portal. Karena belum sinkron tadi. Teman-teman sudah datang, tapi tidak bisa absen. Saya harus absenin teman-teman di portal saya. Oke ya, saya mulai. Oke, terkait materi teman-teman, materinya ini sudah saya sharing ke WA Group, saya sharing lewat WA Group. Apakah teman-teman sudah menerima materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke ya, jadi biasanya sebelum kuliah mulai, saya akan sharing materi terlebih dahulu. Cuman memang saya seringkali akan men-sharing materi ini pagi-pagi sebelum kuliah atau sorenya atau siangnya baru saya kerjain. Jadi nggak bisa jauh-jauh hari saya sharing, gitu ya. Oke, untuk kuliah yang pertama, mengenai pengenalan dulu mengenai properti residensial. Nah, kita akan melakukan review terkait dengan definisi properti, terkait dengan definisi real property, dan terkait dengan definisi dari real estate. Nah, ini pengertian properti, konsep hukum yang mencakup kepentingan, gitu ya, hak dan keuntungan yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Nah, konsep hukum ini dari properti yang meliputi segala sesuatu yang merupakan konsep kepemilikan atau hak dan kepentingan yang bernilai. Jadi bisa berbentuk benda atau bukan, bisa berwujud atau tidak berwujud, bisa dapat dilihat atau tidak, yang memiliki nilai tukar atau yang dapat berbentuk kekayaan. Nah, ini konsep properti. Jadi properti itu sebetulnya sesuatu yang luas. Apa yang ada di dunia ini terlihat maupun tidak terlihat itu namanya properti. Cuma memang penilaian, ada yang namanya penilaian properti, ada yang namanya penilaian bisnis, ada yang namanya penilaian aset tak berwujud. Ya, jadi untuk menilai properti itu caranya berbeda-beda. Penilaian properti itu konotasinya adalah penilaian barang-barang yang berwujud biasanya. Jadi tidak semua properti itu bisa dinilai dengan menggunakan dalam tanda kutip penilaian properti. Badan, gitu ya, entitas bisnis itu juga merupakan bagian dari properti. Tapi menilai badan dan usaha itu menggunakan mekanisme penilaian bisnis. Aset tak berwujud itu juga merupakan properti. Tapi menilai aset tak berwujud itu menggunakan penilaian bisnis atau menggunakan penilaian aset tak berwujud kalau di DJP namanya. Jadi di DJP penilaian itu ada namanya penilaian properti, ada yang namanya penilaian bisnis, ada yang namanya penilaian aset tak berwujud. Itu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, real property, hak perorangan atau badan untuk memiliki, gitu ya. Jadi real property dalam arti menguasai dengan sesuatu hak atas tanah, misalnya hak guna bangunan berikut dengan bangunan permanen yang didirikan di atasnya. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke real property, kita bicara mengenai real estate. Nah, kalau real estate, itu teman-teman sudah tahu tanah, bangunan, beserta pengembangan yang ada di atas tanah dan bangunan tersebut. Nah,
bangunan beserta pengembangan. Pengembangan itu bisa berarti taman, bisa berarti tambahan patung di situ, bisa berarti pagar, bisa berarti kolam renang, dan lain sebagainya. Itu definisi dari real estate. Ya, tambahan beserta tambahan yang ada di situ, bangunan dan tambahannya ada di situ. Terus balik lagi ke real property. Nah, kalau real property itu adalah penguasaan tanah beserta bangunan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya tanah dikuasai dengan sertifikat, itu namanya ada real property. Nah, sertifikat atau bukti kepemilikan, ada hak milik, hak bangunan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini penggolongan properti. Jadi ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Ada real property, ada personal property. Nah, kalau kita bicara mengenai properti residensial, ini memang agak ini terserah ke teman-teman ya. Artinya gini, ada yang namanya pendukung komponen bangunan. Jadi gini, perbedaan sedikit antara DJP dan JKN. Nah, kalau di DJP, misalnya teman-teman rumahnya ada liftnya, teman-teman rumahnya ada tangga berjalannya, itu dianggap sebagai satu kesatuan rumah. Karena kalau tidak ada tangga berjalan, karena kalau tidak ada lift, karena kalau tidak ada AC, maka nilai rumah teman-teman itu akan menjadi berat. Jadi itu masuk ke dalam komponen pendukung bangunan. Kalau di DJP masuk ke dalam komponen pendukung bangunan. Nah, kalau di DJKN, selama dia punya kode barang tersendiri, dia dianggap sebagai personal property. Ya, dia dianggap sebagai personal property. Jadi kalau di DJKN, kalau misalnya teman-teman melakukan penilaian rumah, itu ya tanah dan bangunan tok. Nah, bangunan di sini hanya mencakup titik-titik lampu dan lain sebagainya. Nah, kalau di DJP teman-teman bisa menambahkan fasilitas pendukung bangunan. Ya, kalau versi DJP teman-teman bisa diminta untuk fasilitas pendukung bangunan. Nah, apa fasilitas pendukung bangunan? Ya, salah satunya misalnya AC yang menempel pada bangunan. Terus kalau misalnya teman-teman lagi di kamar mandi misalnya ada exhaust fan, itu masuk ke dalam pendukung bangunan. Terus di kamar mandinya ada water heater, itu boleh ditambahkan di situ. Nah, kalau di DJKN itu termasuk personal property yang akan dinilai terpisah. Nah, silakan teman-teman berkreasi, saya bebaskan. Mau menganut mazhab yang mana? Itu ya. Jadi kalau di sini kan real property hanya tanah, bangunan dan pengembangannya. Terus ke personal property ada mesin, fixture, movable dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bukan merupakan pendukung bangunan, nggak usah teman-teman nilai. Yang bukan merupakan pendukung bangunan, yang bukan merupakan pendukung bangunan itu apa? Itu misalnya perabotan. Nggak perlu dinilai. Teman-teman punya tempat tidur 5, nggak usah dinilai. Ya, teman-teman ada kursi tamu, ada kursi meja makan, itu nggak usah dinilai. Walaupun itu termasuk dalam peralatan dan perabotan, nggak perlu. Tapi kalau silakan dinilai. Kalau mau masuk di dalam masukan di penilaian, boleh dinilai. Terus misalnya teman-teman punya water heater. Water heaternya misalnya ada yang punya water heater listrik. Ada yang punya misalnya water heater tenaga matahari, solar cell, silakan, nggak apa-apa. Karena itu merupakan pendukung bangunan.
yang akan menambah fasilitas di bangunan. Itu ya. Ini definisi dari properti, pengulangan properti. Terus selanjutnya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah real estate sama dengan properti residensial? Gitu ya. Apakah real estate termasuk dalam properti residensial? Nah, real estate dalam real property menurut Keil 1997 real estate dapat dibagi menjadi 4. Ada real estate komersial berarti masuk ruko, mall dan lain sebagainya, hotel dan lain sebagainya masuk ke komersial. Nah, kita di real estate residensial, real estate industrial, dan real estate fungsi khusus. Nah, real estate residensial ini tidak hanya rumah tinggal, tapi juga rumah tepak atau juga bisa apartemen. Mungkin kalau teman-teman yang ada yang tinggal di apartemen, nah ini lumayan juga gitu ya. Malah bisa melakukan penilaian dengan pendekatan pasar mungkin. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang tinggal di apartemen. Ya, jadi mungkin tidak perlu dinilai satu apartemen utuh, tapi mungkin hanya dinilai unit apartemennya saja nggak apa-apa. Tapi boleh digambarkan kalau ada teman-teman yang tinggal di apartemen atau rumah susun boleh. Ya, kalau rumah susun sebenarnya apartemen juga, tapi apartemen versi ekonomisnya lah. Ya, tapi kalau misalnya ada yang tinggal di apartemen, ya boleh nggak apa-apa, hanya unit apartemennya saja. Misalnya teman-teman punya apartemen dengan 4 kamar misalnya, silahkan. Nanti berarti teman-teman malah gampang gitu ya, nggak perlu melakukan penilaian dengan pendekatan biaya, tapi malah melakukan penilaian dengan pendekatan pasar tok. Dengan cara mencari harga pasar apartemen diperjualbelikan di situ. Kan pasti ada unit-unit apartemen yang diperjualbelikan di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sampai dengan real estate? Oke, belum ada teman-teman ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti antara lain ada faktor fisik dan alam, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Di faktor alam, ada iklim, curah hujan gitu ya. Ada sebetulnya juga misalnya banjir juga masuk ya, curah hujan itu masuk banjir barang gitu ya. Terus kemudian ya ukuran, perawatan, tahun dibangun dan lain sebagainya kalau fisik. Teman-teman juga tahu sendiri kalau fisik itu ya terkait dengan kondisi propertinya. Misalnya rumah dengan ukuran lebar depan berapa, terus kemudian panjangnya berapa, itu masuk ke fisik. Terus kemudian posisinya ada di mana, ada di tengah atau ada di hook atau ada di pinggir, itu juga faktor fisik. Lokasinya ada di pinggir jalan atau di pinggir jalan besar atau di gang atau masuk ke dalam jalan lingkungan dan lain sebagainya, itu juga faktor fisik gitu ya. Jelas teman-teman juga bisa membedakan kalau misalnya propertinya ada di pinggir jalan besar, pasti harga atau nilainya itu juga akan lebih baik dibanding dengan yang masuk di gang. Nah, terkait dengan ekonomi gitu ya, terkait dengan ekonomi itu ada pertumbuhan ekonomi, khususnya meningkat atau menurunnya daya beli, harga upah dan material, harga minyak dunia, dan harga-harga lain yang mempengaruhi. Kalau teman-teman melakukan penilaian di masa pandemi ini, pasti nilainya tidak akan, nilai pastinya tidak akan setinggi pada saat melakukan penilaian sebelum pandemi.
Karena pertumbuhan ekonominya kurang bagus, orang cenderung untuk tidak membeli tanah dan bangunan. Karena dalam tanda kutip fungsinya juga tidak ada. Makanya ada relaksasi PPN untuk pembelian rumah baru. Ya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu karena apa? Karena daya belinya masyarakat sekarang itu seret. Kaum menengah ke bawah itu yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID. Kenapa? Karena sektor informal banyak yang mati, sedangkan kelas menengah ke bawah itu banyak berusaha di sektor informal. Misalnya kayak orang yang bekerja di restoran, restorannya itu banyak yang mati, karena banyak orang yang tidak bisa makan di restoran, atau restoran memang tidak diperkenankan buka, hanya melayani pembelian take away. Terjadi PHK besar-besaran di bidang restoran, ya, karena tadi orang yang makan di restoran masih sedikit. Restoran pun hanya boleh menampung 50% dari kapasitasnya. Itu kan bisa berdampak kepada kondisi seperti ini. Hotel juga seperti itu. Pariwisata belum jalan, hotelnya orang menginap di hotel masih pada takut juga. Akan berdampak pada ekonomi menurunnya daya beli. Karena banyak terjadi PHK di mana-mana. Nah, dampak sosial ada kebanggaan untuk memiliki, memperbesar atau berkembangnya usaha, sikap manusia, tingkah laku, selera, memiliki, dan lain-lain. Jadi, kalau sosial, itu lebih cenderungnya ke arah gaya hidup. Yang dimaksud gaya hidup itu seperti apa? Orang-orang yang tinggal di perkotaan, saya anggap Jabodetabek ini perkotaan ya. Saya anggap di Jabodetabek ini adalah perkotaan. Itu gaya hidupnya. Orang lebih cenderung membeli rumah di perumahan dengan tipe klaster dibanding orang yang membeli rumah biasa di kampung. Kenapa seperti itu? Karena beranggapan rumah tipe klaster yang ada satpamnya kalau masuk itu memberikan keamanan yang baik daripada rumah yang tipe kampung. Anggapan orang kota, anggapan orang Jabodetabek itu seperti itu. Jadi dia kalau meninggalkan keluarga di dalam rumah dengan tipe klaster itu lebih aman. Mobilnya tidak banyak berlalang gitu ya, tidak boleh pedagang masuk dalam klaster, tidak boleh ada pemulung masuk di dalam klaster dan lain sebagainya. Ya, jadi orang beranggapan rumah di klaster lebih aman daripada rumah di kampung. Nah, itu masuk dalam kondisi sosial dan gaya hidup. Nah, sedangkan mungkin dari teman-teman golongan milenial gitu ya, teman-teman golongan milenial mungkin juga mempunyai gaya hidup yang berbeda. Nah, yang dimaksud gaya hidup seperti apa? Nah, teman-teman gitu ya, teman-teman untuk membeli rumah mungkin belum kuat atau bahkan ada yang bilang tidak kuat atau malah tidak membeli rumah. Dia lebih cenderung untuk bergaya hidup tinggal di apartemen. Karena dekat dengan sosialisasinya menjadi bang. Yang penting dia nyaman tinggal di apartemen. Semuanya sendiri. Jadi kan harus bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Kalau apartemen kan kita sampai kepada sosial tadi. Terus sekarang ke politik. Politik ke kebijakan pemerintah, perubahan undang-undang yang berkaitan dengan properti, tarif pajak, kebijakan pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.
kebijakan pemerintah. Contohnya apa? Contohnya misalnya pemindahan ibu kota baru. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Utara sana sedikit banyak mungkin akan mengganggu nilai properti yang ada di ibu kota Jakarta dalam hal ini dan yang ada di Kalimantan Utara sana. Mungkin nilai tanah dan bangunan di sana sudah mulai naik yang akan menjadi ibu kota baru. Terus lagi, misalnya kebijakan tarif pajak. Tadi di awal sudah saya bilang, kalau ada di masa pandemi ini ada pembebasan PPN terkait rumah, pembelian rumah dengan klasifikasi tertentu. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nilai rumah dan sekitarnya, dan lingkungan sekitarnya. Terus lagi, kalau teman-teman mungkin yang di daerah Jogja Solo, Jogja Magelang, akan ada tol. Kalau Jogja Solo akan dibuat jalan tol dari dari Solo Jogja sampai ke Bandara New Yogyakarta International Airport. Sebaliknya yang mungkin dari arah Magelang kemudian akan dibuat jalan tol ke arah Semarang gitu ya, arah Semarang ke arah Jogja dan ke Bandara Udara New Yogyakarta International Airport. Nah, itu juga propertinya masuk ke dalam kebijakan pembangunan infrastruktur. Ya, saya contohkan seperti itu. Jadi ada pembangunan jalan tol yang kemungkinan di dekat-dekat pintu keluar jalan tol akan ada nilai tanah yang baru. Itu ya, akan ada nilai tanah yang baru. Oke, saya lanjutkan lagi. Terkait dengan analisis pasar properti, sebelumnya teman-teman juga sudah mendapatkan pelajaran ini. Saya hanya mengulang lagi sedikit, gitu ya, karena pelajaran yang lama masih bisa dipakai. Indikator dalam analisis pasar adalah vacancy rate, gitu ya, tingkat hunian dan tingkat kekosongan. Tingkat hunian dan tingkat kekosongan. Ya, artinya tingkat hunian ya dari pasar yang dijual itu sudah terisi berapa dan yang kosong itu berapa. Terus kemudian pasar sewanya seperti apa, kondisi pasar sewanya seperti apa. Teman-teman di pelajaran sebelumnya juga ada. Terus jumlah dari konstruksi yang siap untuk dibangun. Terus selanjutnya jumlah dari konstruksi yang telah selesai dibangun. Yang terakhir adalah indikatornya adalah penyerapan dari new space, jadi penyerapan dari yang baru. Ini terkait dengan analisis di pasar properti. Oke, nanti untuk yang ini silahkan teman-teman bisa pelajari, gitu ya, pelajari sendiri. Karena ini terkait dengan pelajaran yang lama. Ya, teman-teman sudah mendapatkan ini. Artinya sudah mendapatkan pelajaran ini sebelumnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ke prinsip-prinsip penilaian. Ini juga sama, ya. Prinsip-prinsip penilaian ini juga tidak saya bahas secara detail. Karena teman-teman juga sudah mendapat pelajaran ini sebelumnya terkait dengan prinsip-prinsip penilaian ini, gitu ya. Ada prinsip high and best use, pemanfaatan tertinggi dan terbaik, bisa juga penggunaan tertinggi dan terbaik, gitu ya. Kalau tidak biasa dengan istilah pemanfaatan tertinggi dan terbaik, nanti ada 4 kriteria kan, layak secara fisik, layak secara hukum, layak secara finansial, dan memberikan keuntungan yang maksimal. Gitu kan, teman-teman nanti bisa melakukan analisis. Analisis PTT bisa versi DJP, bisa versi DJKN. Di DJKN juga sudah ada SE-nya. Terus kemudian prinsip penawaran dan permintaan, ada prinsip substitusi, kemudian prinsip antisipasi, dan prinsip perubahan. Nanti silakan dibaca sendiri. Ada prinsip penyesuaian atau conformity, prinsip persaingan, penambahan dan pengurangan,
Yang artinya bahwasanya penambahan suatu properti belum tentu akan menghasilkan penghasilan menambah nilai gitu ya. Hanya teman-teman menambah ornamen misalnya gitu ya, belum tentu akan menambah nilai dari properti tersebut. Misalnya rumah, teman-teman tambahi ornamen patung atau tambahi ornamen yang lainnya, misalnya patung gitu aja ya, belum tentu akan menambah nilai. Ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan keberadaan patung di lingkungan rumah. Nah, prinsip eksternalitas dan prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi itu berarti semua bagian properti biasanya memberikan kontribusi pada total nilai. Nah, teman-teman mungkin kontribusi itu bisa juga diartikan seperti ini. Rumah sekarang yang dilengkapi dengan carport dan garasi akan memberikan nilai yang lebih dibanding rumah yang tidak dilengkapi dengan carport dan garasi. Jadi ada bagian yang memberikan kontribusi nilai terhadap rumah dan bangunan tersebut. Misalnya lagi apa? Ada kamar mandi dalam di tiap-tiap kamarnya, atau ada kamar mandi dalam di ruangan utama. Nah, itu juga akan menambah nilai rumah. Terkait dengan prinsip penilaian properti. Prinsip penilaian properti ada prinsip Hayek-Benzius itu secara fisiknya, terus kemudian prinsip substitusi gitu ya, ada jenis datanya. Artinya kalau prinsip substitusi kan seorang tidak akan membeli rumah atau properti apabila harganya tidak sama dengan kondisi sekitarnya gitu ya. Nah, intinya adalah kalau misalnya itu jenis transaksinya ada penawaran, berarti teman-teman harus melakukan adjustment terhadap jenis datanya. Lakunya itu berapa sih? Kalau ada rumah ditawarkan 100 juta, lakunya itu berapa sih? Oh, lakunya misalnya 90 juta. Nah, teman-teman melakukan adjustment terhadap jenis datanya. Terus yang kedua, terkait dengan ini jual beli gitu ya, berarti teman-teman harus melakukan adjustment terhadap waktu transaksinya kapan itu terjadi. Kalau misalnya tanah dan bangunan terjadi transaksi setahun yang lalu, berarti teman-teman harus membawa ke tahun atau tanggal penilaian. Ke tahun atau tanggal penilaian. Itu dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca dan teman-teman ini sendiri diskusikan sendiri. Ya kalau nggak misalnya belum paham terkait ini, teman-teman bisa menanyakan nanti misalnya di WA group. Ya tapi saya ini kan teman-teman sudah paham ini semua karena ini cuma kita review sebetulnya. Sudah ada pelajaran sebelumnya. Nah, pendekatan penilaian sudah tahu semua, ada pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Ini sudah dasar semuanya. Tiap-tiap pendekatan ada metodenya. Maksudnya metode penilaiannya. Ya, tiap-tiap pendekatan ada metode penilaiannya. Terus selanjutnya, ini ya pendekatan properti pembanding dikurangi atau ditambah dengan penyesuaian. Rumus umum pendekatan data pasar. Jadi properti pembanding ditambah atau dikurangi dengan penyesuaian. Terus kemudian, nah ini untuk melakukan adjustment, teman-teman diusahakan menggunakan data-data yang valid. Judgment profesionalnya diminimalisir. Jadi teman-teman tidak asal ini minus 10%, ini minus 20%, ini minus 5%. Tidak seperti itu. Mungkin teman-teman di pelajaran sebelumnya sudah diajari, itu tinggal dipraktekkan. Nanti bisa misalnya kalau pas praktek bisa konsultasi atau diskusi dengan saya. Bisa pakai skala Likert, bisa misalnya pakai survei gitu ya. Survei kalau misalnya orang jual tanah itu jualnya 100 juta, ada yang lakunya 90 juta. Ada yang jual tanah 150 juta, lakunya 145 juta. Ada yang jual tanah 200 juta, lakunya 190 juta. Nah, itu hasil survei kecil-kecilan itu, mini survei itu, teman-teman ambil rata-ratanya. Oh, kalau orang jual tanah 100% penawarannya, maka lakunya adalah 98%. Oh, berarti
Kalau di lingkungan saya di Purworejo gitu ya, di Purworejo, kalau ada yang penawaran 100%, itu berarti minusnya 2%. Nah, ini pakai apa adjustment yang dibuktikan dengan ada buktinya gitu ya, tidak ngawur, tidak ngawur. Oke. Nah, terkait dengan pendekatan biaya, untuk pendekatan biaya, nilai properti pembanding ditambah atau dikurangi dengan apresiasi atau penyusutan. Kalau apresiasi berarti ada nilai tanah atau bangunannya itu naik. Bisa karena ada pembangunan baru atau penambahan, atau misalnya ada perawatan. Kalau depresiasi berarti ada penyusutan lagi. Penyusutan ya karena kondisi penyusutan ada ini fisik, fungsi, dan ekonomis. Gitu ya. Jadi mencari penyusutan fisik, mencari penyusutan fungsi, dan mencari penyusutan ekonomis. Nah, ini juga sama tadi, diminimalisir dengan tidak banyak menggunakan adjustment-nya. Tapi harus diusahakan benar-benar bisa dengan menggunakan dasar. Kenapa nilainya itu bisa berkurang karena penyusutan fisik, itu kenapa? Misalnya memang ada bagian-bagian tertentu yang rusak dan lain sebagainya. Nah, di pendekatan pendapatan ini, teman-teman bisa menggunakan rumus bahwasanya nilai adalah net operating income kali 1 per overall capitalization rate gitu ya. Di semester sebelumnya juga dasar ini juga sudah diberikan. Terus, nah ini capitalization rate itu juga bisa berbeda-beda gitu ya, berbeda antara properti dengan bisnis. Gitu ya. Cap rate-nya bisa diperoleh dari data pembanding atau bisa juga diperoleh dari gross income multiplier atau band of investment gitu ya. Nanti silakan untuk teman-teman pelajari sendiri. Terus untuk selanjutnya, selesai. Oke teman-teman, sementara untuk materinya seperti itu, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan. Gitu ya. Untuk materinya, pelajaran pertama memang hanya mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Terus kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang mau didiskusikan, kita bisa habiskan sekarang, mumpung waktunya masih tersedia. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada diskusi, ya Zoom akan saya tutup. Tapi portal belum akan saya tutup sampai dengan waktu jam 10. Teman-teman juga masih bisa diskusi lewat Bang. Tapi saya pengennya bisa kita selesaikan di sini mumpung masih ada waktu sekitar 45 menitan lah, sekitar 40 menitan lah. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Pak, saya izin bertanya, boleh Pak? Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya Pak, mungkin sebelumnya di materi pengantar pilihan properti juga sempat disinggung, tapi saya masih kurang begitu paham Pak terkait dengan capitalization rate gitu kan Pak ya. Karena kan tadi juga Pak sempat menyinggung bahwa untuk capitalization rate antara residensial ataupun bisnis dan sebagainya itu kan berbeda Pak ya. Nah itu kalau selama ini mungkin di manajemen keuangan juga sudah dijelaskan ya bahwa hanya tercantum begitu saja 5%, 3%. Nah, angka itu diperoleh dari mana, Pak? Apakah memang kita hanya mengacu pada itu ada peraturannya sekian persen atau bagaimana, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih ya. Biasanya itu berdasarkan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan ataupun terkait dengan
kalau di kita bisa juga menggunakan survei-survei yang dilakukan oleh sekolah Paraniang School itu loh, terkait dengan properti. Nah, kalau bisnis berarti terkait dengan lembaga-lembaga bisnis tersebut. Bisa mencari dari situ. Bisa mencari dari situ. Nah, terkait dengan hal tersebut bisa dicari dari lembaga-lembaga survei yang memang bertugas untuk mencari data-data terkait dengan capitalization rate. Itu ya, tapi sebetulnya itu bisa dicari tadi dari lembaga-lembaga keuangan, terus kemudian dari Bloomberg misalnya. Nah, itu harusnya berlangganan di sana. Banyak sekali yang sudah langganan-langganan terkait dengan channel-channel bisnis dan lain sebagainya. Karena memang, atau kalau enggak misalnya kalau di kita misalnya pakai datanya BPS, tapi pakai datanya BPS yang terkait dengan ini ya, dengan survei ya. Bukan data BPS yang terkait dengan survei properti ya, bukan data BPS terkait dengan bisnisnya. Jadi mencari datanya adalah dari sana, Putu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Putu? Silakan. Oh gitu Pak ya, baik Pak. Berarti nanti kalau kita seorang penilai itu juga datanya itu ya data itu. Terus kalau misalnya nih Pak, seandainya data itu nggak ada, itu bagaimana Pak menggunakan capitalization rate-nya? Atau menggunakan metode lain justru kita menilai? Ada. Nggak, pasti ada, karena lembaga survei kan tidak hanya satu. Ada. Cuman mana yang diyakini kebenarannya menurut nilai tadi. Kenapa kamu menggunakan data itu? Harus diyakini. Nah, karena ini kita kuliah konteksnya bebas, teman-teman menggunakan data dari mana bebas. Tinggal dicantumkan sumbernya aja. Yang bisa teman-teman percaya untuk nanti dijadikan misalnya sumbernya ngambil dari mana. Silakan, nggak apa-apa, bebas. Oke, untuk teman-teman yang lain silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Putu. Oke, silakan nyaluk teman-teman yang lain. Materinya masih materi dasar ya, belum ada. Ini juga baru awal kita kuliah, sekalian kenalan, sekalian semester ke depan tentang mata kuliah ini tuh mau ngapain gitu. Ya, sebenarnya kita banyak ke arah prakteknya nanti. Praktek untuk melakukan penilaian residensial yang sederhana dulu lah. Oke teman-teman, masih adakah pertanyaan? Di luar kuliah juga boleh. Kalau teman-teman mau menanyakan tugas, maksudnya nanti ke depan menanyakan tentang tugas, menanyakan tentang hal-hal yang belum paham terkait dengan aturan kuliah kita di 1 semester ke depan juga silakan. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Benar, belum ada. Oke ya, kalau belum ada, mungkin kuliah untuk tatap muka via Zoom bisa saya akhiri. Kuliah untuk tatap muka via Zoom bisa saya akhiri. Tapi untuk kuliah lewat BAG, grup, masih saya buka sampai dengan jam 9.50 menit. Ya, sampai dengan jam 9.50 menit. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, jangan dipaksakan gitu ya. Jadi kita tetap, saya masih istilahnya masih berkenan untuk menerima pertanyaan sampai dengan jam 9.50. Tapi setelah itu sudah saya close semuanya. Itu ya. Oke teman-teman, bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Bisa. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya?
Oke, cukup kuliahnya hari ini lewat Zoom? Oke ya, kalau cukup, ini Zoom-nya saya end, saya akhiri, nanti teman-teman bisa berlanjut ke WA Group. Oke teman-teman ya, untuk hari pertama, tatap muka